Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen hipertensi dalam perawatan primer untuk pencegahan sekunder penyakit kardiovaskular. Sebagai pendahuluan, hipertensi adalah penyebab paling umum dari risiko kardiovaskular yang mempengaruhi 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun di seluruh dunia. 2/3-nya tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Terdapat hubungan yang berkesinambungan antara peningkatan tekanan darah dengan resiko stroke, penyakit jantung koroner, gagal jantung, serta gagal ginjal kronik. Karena tingginya prevalensi hipertensi pada populasi umum dan peran utama sebagai penyakit kematian dan kesakitan, maka deteksi dan penanganan dini menjadi sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Dalam pencegahan sekunder, penyakit dideteksi dan diobati lebih awal, seringkali belum muncul gejala, sehingga meminimalkan komplikasi yang serius. Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk mengurangi dampak dari penyakit yang telah terjadi. Banyak mekanisme patofisiologi dalam diagnostik hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat diturunkan melalui obat dengan mekanisme kerja yang berbeda, serta merupakan alasan mengapa kombinasi obat dengan mekanisme yang berbeda dapat menurunkan tekanan darah jauh lebih efektif daripada monoterapi. Definisi hipertensi berdasarkan tekanan darah sistol yang diulang lebih atau sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastol lebih atau sama dengan 90 mm air raksa sesuai klasifikasi hipertensi ESC tahun 2023. Mengobati hipertensi untuk menurunkan resiko kardiovaskular. Algoritma SCORE2 memperkirakan resiko 10 tahun seseorang terhadap kejadian kardiovaskular fatal dan non-fatal pada individu sehat berusia 40-69 tahun dengan faktor risiko telah stabil selama beberapa tahun. Stratifikasi resiko sangat penting terutama pada individu dengan tekanan darah normal tinggi atau hipertensi stage 1, di mana hal ini dapat mempengaruhi keputusan seberapa cepat memulai pengobatan. Hipertensi stage 2 dan 3, terapi obat harus digunakan tanpa memandang tingkat resiko kardiovaskular. Pengukuran tekanan darah secara teratur penting dilakukan pada orang dewasa yang berusia di atas 40 tahun dan orang dewasa yang memiliki resiko tinggi terkena hipertensi. Individu dengan tekanan darah di atas normal, kelebihan berat badan maupun obesitas. Begitu juga dengan wanita pasca menopause dan wanita dengan riwayat hipertensi gestasional serta preeklamsia. Alat pengukur tekanan darah tanpa manset tidak boleh digunakan untuk diagnosis atau manajemen hipertensi dalam praktik klinis. Pengukuran tekanan darah oleh tenaga medis direkomendasikan untuk mendiagnosis hipertensi karena merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai manfaat pengobatan antihipertensi serta ambang batas dan sasaran tekanan darah terkait pengobatan. Pengukuran tekanan darah di rumah dapat dilakukan apabila terdapat white coat hypertension dan dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan waktu yang sama. Pengukuran tekanan darah selama 24 jam dapat mengidentifikasi white coat hypertension, mass hypertension, dan hipertensi resisten serta mengukur karakteristik tekanan darah seperti variabilitas tekanan darah 24 jam dan lonjakan tekanan darah di pagi hari. Penting untuk diketahui apakah ada riwayat pengobatan serta personal meliputi faktor risiko seperti riwayat di keluarga hipertensi, stroke, dan gagal ginjal, serta apakah ada gejala nyeri kepala, vertigo, transient ischemic attack, nyeri dada, dan sesak nafas. Pada pemeriksaan fisik dilakukan pengukuran indeks massa tubuh dan lingkar pinggang, tanda-tanda kerusakan organ lainnya yang diakibatkan oleh hipertensi seperti mata, ginjal, dan otak.
Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan gula darah puasa, hemoglobin, fungsi ginjal, serta urin lengkap. Selanjutnya, pemeriksaan EKG 12 lead merupakan bagian dari evaluasi diagnostik rutin pada semua pasien hipertensi. Seperti keadaan LVH merupakan hypertension mediated organ damage yang penting dan khas yang meningkatkan secara nyata dengan hipertensi yang sudah berlangsung lama dan tingkat keparahannya. Hipertensi dapat merusak struktural atau fungsional pada arteri besar dan kecil, serta organ-organ seperti otak, jantung, ginjal, dan mata. Pengobatan dengan antihipertensi lebih awal dan berlangsung lama dapat menjadi pilihan yang baik untuk penderita. Penerapan gaya hidup sehat jantung merupakan hal yang sangat penting, mencegah atau menunda timbulnya hipertensi, menurunkan nilai tekanan darah tinggi, dan menurunkan peningkatan resiko kardiovaskular yang terkait intervensi gaya hidup yang mapan dan efektif yang telah terbukti mengurangi morbiditas dan mortalitas dini, penurunan berat badan, diet sehat, pengurangan garam, penambahan asupan kalium, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan olahraga yang rutin. Pengurangan tekanan darah sistol 7 mm air raksa, mengurangi kejadian kardiovaskuler seperti stroke, koroner, dan gagal jantung. Semua pedoman pada hipertensi grade 2 dan grade 3 harus diberikan pengobatan obat antihipertensi bersamaan dengan intervensi gaya hidup. Hipertensi grade 1 dan resiko kardiovaskular yang tinggi harus diobati dengan modifikasi gaya hidup dan obat penurun tekanan darah. Dikatakan di guideline obat antihipertensi dimulai dengan 2 kombinasi terapi diuptitrasi sampai dosis maksimum yang dapat ditoleransi. Dual kombinasi antihipertensi bisa digunakan ACE inhibitor atau ARB ditambah CCB diuptitrasi dengan dosis maksimum. Step kedua diberikan triple kombinasi menggunakan golongan diuretik. Kapan dimulainya obat antihipertensi? Pada pasien dengan usia 18 sampai 79 tahun dengan pengukuran tekanan darah di rumah sakit. Tekanan darah sistol 140 mm air raksa dengan tekanan darah diastol lebih dari 90 mm air raksa diberikan inisial obat antihipertensi. Selain itu, direkomendasikan juga bahwa pengobatan tidak boleh menargetkan nilai tekanan darah hingga kurang dari 120/70 mm air raksa, karena kurangnya terbukti yang konsisten bahwa hal ini memiliki efek perlindungan tambahan, peningkatan resiko efek samping yang mengarah pada penghentian pengobatan dan kekambuhan yang tinggi. Rekomendasi obat antihipertensi yang umum digunakan, ACE inhibitor, ARB, beta blocker, kalsium channel blocker, dan thiazide atau thiazide-like diuretik. Memastikan pencapaian kontrol tekanan darah dan mendukung gaya modifikasi hidup, menilai kepatuhan terhadap obat dan efek samping obat, serta menyesuaikan terapi dan memeriksa perkembangan atau perubahan hipertensi mediated organ damage. Kapan kita merujuknya ke dokter spesialis jantung? Pasien dengan hipertensi sekunderi, pasien usia muda 40 tahun dengan hipertensi stage 2 atau 3, pasien dengan pengobatan resisten hipertensi, butuh untuk pemeriksaan organ yang rusak karena hipertensi, dan hipertensi emergensi. Sekian pemaparan saya tentang topik manajemen hipertensi dalam perawatan primer untuk pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler. Terima kasih.